Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Umu Azam Daily Vlog. Hari ini saya mau membuat ketupat, yaitu ketupat janur atau ketupat dari daun kelapa. Namanya kita lahir dan besar di Indonesia, lidah kita adalah lidah Indonesia, dimanapun berada yang kita cari adalah makanan Indonesia. Itu juga anak-anak saya, kadang request makanan Indonesia. Saya suka membuat ketupat janur ini karena anti bocor dan insya Allah anti gagal ya. Ketupat ini saya rebus dengan total waktu yang tidak cukup lama, namun menghasilkan ketupat yang lembut, dan ketupat ini tahan lama sampai 4 hari di suhu ruang. Bagaimana caranya? Saksikan videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Pertama kita siapkan daun kelapanya. Saya menggunakan daun kelapa yang sudah saya frozenkan. Kemudian kita buang tulangnya. Tulang di tengahnya kita buang dengan menggunakan pisau. Untuk memudahkan saya akan menyebutnya pangkal dan ujungnya. Kemudian kita sejajarkan seperti ini. Yang satu pangkalnya di atas, kemudian kita putar sebanyak 2 kali. Yang satu lagi pangkalnya di bawah kita putar 3 kali. Kemudian ujungnya kita masukkan dari atas ke bawah. Kemudian pangkalnya kita tekuk lagi dan kita masukkan ujung yang dari yang lainnya. Kita masukkan lagi seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita masukkan lagi dari atas, bawah, secara berselang-seling ya. Nah, seperti ini. Tangan yang sebelah kiri untuk memegang, jadi agar tidak lepas. Ujung dan ujungnya akan kita putar lagi dan bertemu di seberang. Kita putar, kita masukkan seperti ini secara berselang-seling. Nah, kita masukkan lagi secara berselang-seling ya. Ujung yang lainnya kita masukkan, jadi all the long way. Kita menuruti saja jalannya. Secara berselang-seling kita masukkan, nanti akan bertemu di ujung sebelah sana. Ini karena pendek saya berhenti dulu. Kita akan masukkan pangkalnya. Pangkalnya akan kita temukan juga berseberangan dengan ujungnya. Kita masukkan berselang-seling juga. Nah, seperti ini. Nah, ini ujung yang sebelah sini karena terlalu pendek. Kemudian kita masukkan lagi secara berselang-seling dan bertemu ujung yang lainnya. Kemudian kedua sisi kita tarik seperti ini. Pangkal dan ujung akan berseberangan. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengencangkan dengan menarik saja. Jadi bagian mana yang terlalu pendek akan kita tambah dengan cara mengencangkan dengan menarik-narik seperti ini. Kita tarik seperti ini terus dengan maksud untuk mengencangkan dan mendapatkan panjang yang sesuai. Kita tarik terus seperti ini. Ini caranya mudah ya. Kalau sudah tahu, ini akan mudah. Nah, terus seperti ini kita tarik-tarik. Jadi nah, pangkalnya kita akan mendapatkan panjang yang lebih. Kemudian ujung yang seperti yang ini terlalu pendek akan kita tambah agar panjang sedikit. Jadi kita tarik dari sisi yang lainnya, nanti akan mendapatkan, nah seperti ini, nah panjang. Sekarang sudah jadi, sudah kencang, dan insya Allah nanti kalau diisi tidak akan bocor. Kalau sudah dibentuk semua, kita akan memulai untuk mengisinya. Saya mengisi dengan beras, ini tergantung dengan berasnya ya, berapa banyak kita isi. Berasnya sudah saya rendam selama 15 menit. Jadi beras ini nanti tergantung berapa banyaknya, tergantung dari seberapa mekar beras kita. Saya isi dengan membuka, menekan ke bawah salah satu ujungnya. Saya isi dengan sendok, saya isi 3/4.
Kita juga bisa mengisinya dari bagian pangkal yang kita tekan ke bawah. Jadi mana yang enak bisa kita pilih. Karena beras saya ini tidak terlalu mekar banyak, jadi saya isi agak banyakan. Isi seperti ini. Nah, kalau belum kita bisa isi lagi. Apabila lubang di pangkalnya terlalu lebar, bisa kita masukkan pangkalnya ke dalam seperti ini. Jadi nanti tidak akan bocor. Nah, jadi seperti ini. Setelah semuanya sudah terisi, kemudian akan saya ikat 3 biji. Jadi ini saya membuatnya 8 biji sesuai dengan muatan pressure cooker yang saya punya. Nanti saya akan rebus dengan pressure cooker sehingga ngirit gas, ngirit waktu juga. Saya akan rebus total waktunya adalah 1 jam dengan api yang kecil. Jadi untuk pressure cooker cukup menggunakan api yang kecil. Ini akan ngirit gas ya. Kemudian kita masukkan ke dalam pressure cooker yang sudah kita isi dengan air seperti ini. Jadi airnya tidak perlu kita rebus dahulu. Ketupat ini harus terendam oleh air, jadi apabila kurang kita tambahkan airnya sampai di atas ketupat. Kemudian kita tutup. Kita pasang tempat keluar uapnya. Baru kita nyalakan apinya. Kita rebus sampai mendidih. Kemudian kita matikan dan kita istirahatkan selama 30 menit. Lalu kita nyalakan lagi dan kita rebus selama 50 menit. Apabila sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Bisa juga kita gantung sehingga airnya bisa keluar. Setelah dingin baru bisa kita nikmati. Kita belah menjadi 2. Kita lihat hasilnya. Ini matang sempurna. Ini kenyal dan padat. Tidak banyaknya. Isiannya juga pas. Bisa kita kombinasikan dengan sayur ketupat, bisa kita bikin ketoprak, atau bisa kita makan dengan opor ayam ataupun rendang. Ketupat yang saya rebus ini biasanya akan bertahan sampai 4 hari ataupun 5 hari di suhu ruang. Jadi tidak saya masukkan ke dalam kulkas karena di sini sedang musim dingin ya. Apabila tidak musim dingin, ruangan ber-AC bisa bertahan sampai 4 hari. Ini saya potong-potong dan saya akan membuat ketoprak sesuai dengan request anak saya. Oke semuanya, terima kasih sudah bersama saya hari ini, bersama cerita-cerita saya dan video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.